Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube gua lagi. Di video kali ini, gua mau ngebahas soal 5 game Sega yang pernah populer di zamannya. Di 2 video sebelumnya sebenarnya gua udah bahas ini juga dan ini adalah video ketiga dan terakhir. Nah, kira-kira lu sendiri pernah gak mainin game Sega? Kalau pernah jangan lupa komentar ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke kanal YouTube ini karena semua itu gratis. Terima kasih dan selamat menonton. Game pertama di video ini adalah game yang bertemakan kendaraan perang, lebih tepatnya bertemakan helikopter. Game bertema kayak gini agak jarang menurut gua di konsol Sega dan ini adalah salah satu game paling ikonik yang pakai tema itu. Nama gamenya adalah Desert Strike Return to the Gulf. Game ini dirilis pada tahun 1992 sama Electronic Arts dan jadi salah satu game perang yang cukup populer pada masanya. Berbeda dari banyak game aksi lain yang biasanya dimainkan dari sudut pandang karakter di darat, game ini justru nempatin pemain sebagai pilot helikopter tempur dalam sebuah misi militer. Di game ini pemain ngendaliin helikopter AH-64 Apache dan harus nyelesain berbagai misi, kayak ngancurin markas musuh, nyelamatin sandera, atau ngelindungin pasukan sekutu. Setiap misi ngeharusin pemain buat ngatur persenjataan, bahan bakar, dan strategi dengan cukup hati-hati. Kalau bahan bakar habis atau helikopter rusak terlalu parah, misi bisa langsung gagal. Hal yang bikin Desert Strike cukup unik adalah gameplaynya yang terasa kayak gabungan antara aksi dan strategi. Pemain gak bisa asal nembak semua yang ada di layar. Kadang pemain harus milih target yang tepat, nyari tempat untuk ngisi ulang bahan bakar, atau nyelamatin orang sebelum melanjutkan misi berikutnya. Hal ini bikin permainan terasa lebih taktis dibanding game aksi biasa. Game ini cukup dikenang sama banyak pemain Sega karena kasih pengalaman perang yang berbeda dari game lain pada zamannya. Ngendaliin helikopter tempur, mengatur senjata, dan ngejalanin berbagai misi militer bikin Desert Strike terasa seru banget sekaligus menegangkan. Karena konsepnya yang unik dan gameplaynya yang menantang, game ini jadi salah satu judul klasik yang cukup membekas di era Sega. Oke, kita ke game kedua dengan karakter yang menurut gua semua orang juga udah tahu. Game ini bertema superhero dan menurut gua salah satu game superhero di Sega yang paling bagus. Nama gamenya adalah Batman Series. Nah, game ini sebenarnya bukan cuma satu video game tapi beberapa video game diantaranya Batman 1990, Batman Returns 1992, dan juga The Adventures of Batman Robin 1995. Game-game ini dikembangin sama beberapa studio berbeda, namun sebagian besar dirilis sama Sega dan terinspirasi dari film maupun serial animasi Batman yang populer banget di era 90-an. Secara gameplay, kebanyakan game Batman di Sega pakai gaya aksi dan platformer. Pemain bakal bermain jadi Batman untuk melawan berbagai penjahat di kota Gotham City. Sepanjang permainan, Batman bisa pakai berbagai gadget khas Batman, kayak batarang, grappling hook, atau serangan bela diri untuk ngalahin musuh. Setiap level biasanya penuh sama jebakan, musuh, dan juga bos yang cukup menantang. Hal yang bikin seri game Batman ini menarik menurut gua adalah atmosfernya yang terasa gelap dan serius, mirip sama nuansa cerita Batman di komik atau filmnya. Selain itu, musuh-musuh yang muncul juga cukup ikonik kayak Joker, Penguin, atau penjahat lain dari dunia Batman. Ini bikin pemain ngerasa kayak benar-benar lagi jadi pahlawan yang ngejagain Gotham dari kejahatan. Game-game Batman di era Sega cukup dikenang sama para pemain karena ngehadirin aksi superhero yang seru sama karakter yang udah terkenal banget. Banyak pemain mainin game ini karena mereka udah kenal sama Batman dari film, kartun, atau komiknya. Kombinasi karakter ikonik, gameplay aksi yang menantang, dan suasana Gotham yang khas bikin seri game Batman jadi salah satu game superhero yang cukup diingat di konsol Sega. Sekarang kita ke game ketiga yang menurut pendapat pribadi gua agak absurd, unik, tapi juga seru. Secara umum game ini sebenarnya kayak game platformer pada umumnya, tapi temanya bikin unik. Nama gamenya adalah Michael Jackson's Moonwalker. Game ini dirilis pada tahun 1990 sama Sega dan terinspirasi dari film musikal Moonwalker yang dibintangi sama Michael Jackson. Karena Michael Jackson pada saat itu adalah salah satu penyanyi paling terkenal di dunia, game ini langsung terasa unik dibandingin game lain di zamannya.
Di game ini, pemain akan ngendalin Michael Jackson yang harus nyelamatin anak-anak yang diculik sama penjahat bernama Mr. Big. Sepanjang permainan, pemain jalan ngelewatin berbagai lokasi kayak klub malam, jalanan kota, sampai area markas musuh. Tujuan utama pemain adalah ngelahin musuh dan nemuin anak-anak yang disembunyiin di setiap level. Hal paling unik dari game ini tentu aja cara Michael Jackson nyerang musuh. Bukannya berantem kayak karakter game aksi biasa, Michael Jackson pakai gerakan tarian khasnya untuk ngalahin musuh. Bahkan ada jurus spesial di mana semua musuh di layar ikut nari sebelum akhirnya kalah. Selain itu, musik dalam game ini juga pakai beberapa lagu terkenal Michael Jackson, sampai suasananya terasa sangat unik. Game ini cukup dikenang sama banyak pemain Sega karena konsepnya yang benar-benar berbeda. Jarang ada game yang jadiin seorang penyanyi sebagai karakter utama sama gameplay berbasis tarian. Kombinasi musik yang ikonik, karakter terkenal, dan gameplay yang unik bikin Moonwalker jadi salah satu game Sega yang paling aneh sekaligus paling diingat di zamannya. Oke, kita ke game keempat yang menurut gua juga salah satu game ikonik khas Sega yang selalu jadi ikon mereka. Game itu bernama Sonic Knuckles. Game ini dirilis pada tahun 1994 sama Sega sebagai bagian dari seri Sonic the Hedgehog yang sangat populer. Pada masa itu, Sonic udah jadi maskot utama Sega dan jadi pesaing kuat bagi karakter game lain yang terkenal di industri video game. Dalam game ini pemain bisa mainin karakter Sonic the Hedgehog atau Knuckles the Echidna. Keduanya punya skill yang beda. Sonic dikenal sama kecepatannya yang luar biasa, sementara Knuckles bisa manjat dinding dan meluncur di udara. Perbedaan skill ini bikin cara main setiap karakter terasa cukup beda walaupun levelnya sama. Hal paling unik dari Sonic X Knuckles adalah fitur cartridge game yang disebut Lock-on Technology. Cartridge game ini punya slot tambahan di atasnya, sesampai pemain bisa ngegabungin sama game lain kayak Sonic the Hedgehog 3. Jadi kalau digabung, kedua game itu akan jadi satu petualangan gede yang jauh lebih panjang, sesuatu yang cukup inovatif pada masanya. Game ini cukup dikenang sama para pemain Sega karena ngehadirin gameplay Sonic yang cepat sama level-level yang kreatif dan penuh rahasia. Selain itu, kehadiran karakter Knuckles juga nambahin variasi dalam permainan. Sama konsep yang unik dan gameplay yang solid, Sonic Knuckles jadi salah satu game penting yang bikin tambah gede popularitas seri Sonic di era Sega. Oke, akhirnya kita sampai ke game terakhir yang menurut gua game ini jadi salah satu game berantem paling populer di dunia. Mungkin lu bisa bilang kalau game ini adalah saingan dari game Mortal Kombat. Nama game ini adalah Street Fighter 2. Game ini awalnya dirilis sama Capcom pada tahun 1991 di arcade, sebelum akhirnya hadir di berbagai konsol rumahan, termasuk Sega. Pada masanya, Street Fighter 2 jadi fenomena gede dan dianggap sebagai game yang ngepopulerin genre fighting satu lawan satu. Gameplaynya cukup sederhana tapi sangat seru. Pemain harus milih salah satu petarung dari berbagai negara kayak Ryu, Ken Masters, Chun-Li, dan banyak karakter lainnya. Setiap karakter punya gaya berantem dan jurus spesial yang beda. Pemain harus ngehabisin darah lawan dalam duel satu lawan satu sama kombinasi pukulan, tendangan, dan jurus khas kayak Hadouken atau Shoryuken. Hal yang bikin Street Fighter 2 sangat ikonik adalah sistem kombonya yang mulai dikenal luas lewat game ini. Pemain yang udah mahir bisa ngegabungin berbagai serangan untuk bikin combo yang sulit dihindari. Selain itu, setiap karakter juga punya desain yang sangat khas sesampai pemain biasanya punya karakter favorit masing-masing. Game ini jadi sangat populer karena gameplaynya kompetitif dan sangat seru dimainin bareng teman. Banyak pemain ngabisin waktu berjam-jam untuk bertarung dan nyoba untuk nguasain berbagai jurus karakter. Karena pengaruhnya yang gede banget terhadap genre fighting, Street Fighter 2 sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu game fighting paling penting dalam sejarah video game. Oke, sekian aja video dari gua. Kira-kira ada gak nih game kesukaan lu yang masuk ke dalam list ini? Kalau ada jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Terus jangan lupa untuk terus dukung kanal YouTube gua dengan cara klik like, komen, share video ini, dan paling penting subscribe juga kanal YouTube gua. Itu aja, makasih.